Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi sairil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nastaghfirullahal 'azim. Imam Masjid Nurdin yang kita hormati, para alim ulama, guru-guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian ba'dal maghrib Masjid Nurdin Hasanah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, dan melindungi kita, memberikan keselamatan kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mengkaji untuk mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Yang sebelumnya nama Allah Al-Jalil, maka malam hari ini nama Allah Al-Karim. Al-Karim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-43. Al-Karim artinya yang sangat luas. Namun secara ringkas ada yang mengartikan Al-Karim itu dengan beberapa pengertian, yaitu yang maha pemurah, yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha penting. Di antara makna Al-Karim adalah yang maha luas, maha pemurah, maha mulia, maha dermawan, maha penting, juga maknanya adalah yang memaafkan, yang maha memaafkan. Adapun pengertian Al-Karim yang sebenarnya ada beberapa macam, yaitu di sini dijelaskan oleh guru kita Syekh Muhammad Bakhit beberapa macam pengertian makna Al-Karim. Yang pertama, definisi Al-Karim itu adalah huwallazi idza qadara afa. Artinya dialah yang memaafkan padahal sepantasnya dia menindak, menghukum, mengambil tindakan, namun dia memaafkan. Al-Karim adalah yang selalu memberi tempo kepada orang yang maksiat untuk bertaubat kepadanya. Salah satu makna Al-Karim adalah dia memberi tangguh agar seseorang bertaubat kepadanya, tidak diazab, tidak segera dihukum, diberikan kesempatan untuk bertaubat. Dia beri tempo kepada hambanya sampai ruh hamba itu berada di tenggorokan, gharghar, sampai kepada halqum. Kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi Allah membukakan, menundakan seseorang sehingga dia bertobat kepada Allah sampai pada batas ketika ruhnya dicabut sampai ke tenggorokan. Hatta yugharghir. Padahal dia mampu untuk tidak memberi tempo tersebut, yaitu dengan langsung menghukum, menindak orang yang maksiat kepadanya. Kita berbuat maksiat, bahkan ditutupkan Allah aib kita, diberikan Allah waktu untuk kita bertobat,
menyesali perbuatan kita, dipanjangkan Allah umur kita, tetap Allah berikan karunia-karunia-Nya kepada kita. Kebanyakan orang-orang yang jahil dalam agama atau yang jahil akan sifat-sifat Allah tertipu dengan sifat karimnya Allah. Makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan sampai kita termasuk orang yang tertipu, karena kita tahu Allah Maha Dermawan, Allah Maha Memaafkan, Allah Maha Menundakan hukuman, lalu kita sengaja membiarkan diri kita terus dalam maksiat. Itu artinya kita tertipu. Ada orang yang tertipu dengan maksiat. Sebaliknya ada juga orang yang tertipu dengan taat, karena dia menganggap amalnya lah yang menyelamatkannya, padahal yang menyelamatkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Seseorang tidak masuk surga karena amalnya, kata Rasulullah. Di mana Rasul menjelaskan illa ayyataghammadallahu birahmatin minhu wa fadl, bahwa kita masuk surga semata-mata karena anugerah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Menjadi jahil kepada sifat Allah. Mentang-mentang dia tahu Allah Maha Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya Allah tu baik, penyayang, tak apa-apalah buat dosa. Pasti dia ngampunkan. Dia sayang dengan kita. Tak mungkin dia nak menghukum kita. Lalu dengan tanpa adab kita terus berbuat maksiat. Itu namanya mamkur, tertipu. Wal'iyadu billah. Karena orang yang berbuat maksiat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tempo tanpa ditindak dengan hukuman atau bala yang sepatutnya telah ditimpakan kepada orang tersebut. Jadi karena mentang-mentang Allah tidak menghukum, Allah tidak memberikan bala kepadanya, hidupnya aman-aman saja, dia terus melakukan maksiat tersebut. Aku tak ada solat, rezeki aku murah lah, katanya. Aku tak pernah berdoa minta rezeki, kayolah aku ni. Sehingga tak ada mau solat, tak mau mohon rezeki kepada Allah. Itu namanya tertipu. Allah Subhanahu wa taala yang di antara namanya adalah Al-Qahhar, yang maha menggagahi, ya. Al-Jabbar, yang maha mengalahkan, dan lainnya daripada sifat-sifat yang menunjukkan betapa tegasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu telah kita sebutkan dua klasifikasi sifat-sifat Allah, yaitu sifat-sifat yang dalam kelompok Al-Jamal dan sifat-sifat yang dalam kelompok Al-Jalal. Sifat-sifat yang menunjukkan keindahan dan kelembutan Allah, dan sifat-sifat yang menunjukkan ketegasan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat ketegasan dan keperkasaan Allah, Al-Qahhar, Al-Jabbar. Kalau Allah sudah menghukum, tidak ada yang bisa menolaknya. Yang mengejutkan hati orang yang mengimaninya. Ini kalau orang yang tertipu itu karena dibiarkan tidak dihukum oleh Allah, padahal Allah bersifat dengan namanya Al-Qahhar dan Al-Jabbar. Padahal jika orang mengetahui, maka akan kecutlah hati orang tersebut, takut kepada Allah. Ini banyak yang tertipu. Kata Imam Al-Ghazali, asnaful maghrurin, kelompok orang-orang yang tertipu. Ada beberapa kelompok yang beliau jelaskan. Bahkan di antaranya adalah di antara ulama sendiri ada yang masuk kategori
al-maghrurin, orang-orang yang tertipu. Tentunya lagi orang-orang umum banyak sekali yang tertipu. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Apa yang menyebabkan engkau tertipu daya? Ma gharraka bi rabbikal karim. Tertipu daya dengan Tuhanmu yang Maha Al-Karim, yang Maha Pemurah, yang Maha Dermawan. Mentang-mentang Allah baik, kita tak tahu diri. Manusia ini banyak mentang-mentang orang baik dengan dia, apa namanya tuh? Kalau tungkal tuh ada istilah, ada orang yang suka membayarkan orang jika ada keperluan-keperluan. Maka orang datang terus kepada orang tersebut. Mentang-mentang dia baik, didatangi terus. Ini yang meminta tolong itu mentang-mentang orang tersebut baik, setiap hari orang tersebut diperasnya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Orang-orang yang punya keyakinan jika mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim. Karim ini tadi di antara maknanya adalah makna yang pertama, dia memaafkan padahal dia mampu menghukum pemaaf. Baik hati bahasa kitanya. Orang yang baik hati dia suka memaafkan, tak lekas marah, sabar, Karim. Maka ia akan bertambah cinta. Jadi orang yang mengenal nama Allah Al-Karim, mengetahui makna Al-Karim, kemudian benar-benar merasakan, maka ia akan bertambah cinta dan segan kepada Allah. Bertambah cinta, bertambah segan, bertambah kagum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim, maka jangan sampai kita tertipu daya sebagaimana orang-orang yang jahil tersebut. Yang kedua, makna Al-Karim, wa idza wa'ada waffa. Apabila dia berjanji, maka dia memenuhi. Dalam Al-Quran banyak janji-janji Allah, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang kafir. Nah, ini hukum yang kita berpegangi adalah standarnya Al-Quranul Karim. Kalau sudah Allah tetapkan orang yang beriman balasnya syurga, kata Al-Quran, orang yang kafir balasannya neraka, maka kita beriman dengan firman Allah tersebut, dan itulah yang menjadi ukuran standar kita. Namun secara hakikat, siapa yang akan memasukkan seseorang ke dalam syurga, siapa yang memasukkan seseorang ke dalam neraka, dialah Allah dengan sifat keperkasaannya. Apapun yang dia inginkan, maka apa yang dia inginkan itulah berlaku. Jadi tidak bisa kita ukur apa yang wajib bagi Allah tersebut, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Al-Quran sudah menjadi standar, maka itulah ukuran kita. Jadi dalam kitab Ad-Durrun Nafis, kitab lama Syekh Abdurrahman An-Nafis, ulama Banjar, menyebutkan bahwa kita tidak boleh menghukum secara hakikat. Misalnya memandang orang berzina itu adalah orang yang sangat keji, Allah melaknatnya, pasti dia ahli neraka. Tidak secara hakikat, tetapi kita mengimani perintah firman Allah bahwa zina adalah dosa besar yang sangat Allah benci. Dan kita tidak boleh menilai seseorang kecuali ketika orang tersebut melanggar standar Al-Quran. Maka ketika dia melanggar standar Al-Quran, maka kita boleh menjadikan catatan terhadap orang tersebut. Misalnya orang tersebut peminum arak, peminum minuman keras, padahal Al-Quran menyatakan hukumnya haram, maka kita mengatakan bahwa orang tersebut telah melakukan dosa besar. Kenapa? Karena ukurannya adalah Al-Quranul Karim.
Namun secara hakikat kita tidak boleh menilai. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak janji-janji Allah. Contoh janji Allah kepada orang yang beriman seperti pada firman Allah, Ud'uni astajib lakum. Dalam ayat terkait puasa Ramadan, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kalian. Nah, ini kan janji Allah. Maka ketika Allah berjanji, wa idza wa'ada waffa, pasti Allah menepatinya. Itu Al-Karim, yang maha mulia, yang maha dermawan. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memperkenankan doa sesuai dengan janjinya. Namun Allah tidak menjanjikan kapan waktunya diperkenankan doa tersebut. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan, kama yurid wa laisa kama turid. Allah mengabulkan doa-doa kalian sebagaimana yang Allah inginkan, bukan kalian yang menentukan. Kita nentukan, ya Allah besok aku nak dapat ini, ya Allah besok, ya Allah besok. Tak ada kabul besok, bukan kita yang menentukan ya. Ya Allah hari Jumat nanti aku mesti sudah ini, hari Jumat aku mesti sudah ini. Bukan kita yang mengatur Allah, kita hanya memohon, Allah yang menentukan ya. Namun Allah menjanjikan mengabulkannya, tapi Allah tidak menjanjikan dengan jelas waktunya. Karena itu kita mesti bersabar. Untuk bersabar menunggu dijawabnya doa kita adalah ibadah yang paling utama. Afdalul ibadah intizarul faraj, kata Nabi. Sebaik-baik ibadah adalah menunggu al-faraj, kemenangan, dikabulkan doa. Apa yang kita harapkan dikabulkan Allah. Saat menunggu itu dengan sabar, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi kita tidak tahu apakah di dunia atau di akhirat. Makanya ada disebutkan dari riwayat, nanti di surga ada orang yang memohon kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku andai dikembalikan ke dunia, dan selama di dunia nanti maka gaweku hanyalah berdoa kepadamu, dan tidak kau kabulkan waktu di dunia. Ternyata setelah mengetahui kabul di akhirat itu lebih hebat. Jadi yang ditundakan di dunia dirapelkan Allah di akhirat. Itu luar biasa. Gitu aja lah, gaji tak keluar misalnya, sedih kita. Tiba-tiba setelah 6 bulan keluar berdengkang, syukur gitu ya. Banyak. Itu contoh sederhana. Kita tidak tahu. Jadi di akhirat nanti, kata guru Bakhit, kata guru kita, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya dan bertanya. Ini tentunya diambil dari asar atau hadis Nabi Muhammad SAW. Tahukah engkau bahwa dalam Al-Quranul Karim telah disebutkan, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Dan pernahkah engkau berdoa kepadaku? Maka hamba menjawab, pernah ya Allah. Allah bertanya lagi, apakah aku kabulkan permintaan engkau waktu di dunia? Maka hamba menjawab, sebagian telah engkau kabulkan dan sebagian belum kau kabulkan ya Allah. Maka Allah berfirman, yang belum aku kabulkan itu sebenarnya bukan begitu, tetapi aku kabulkan di akhirat. Sengaja aku tundakan, aku kabulkan di akhirat. Lihatlah di sekelilingmu. Maka setelah hamba melihat di sekelilingnya, dia melihat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas doa yang belum dikabulkan waktu di dunia. Ketika itu ia menyesal dan dia memohon kepada Allah, seandainya doanya itu tidak dikabulkan seluruhnya waktu di dunia, saking indahnya, saking besarnya balasan doa itu di akhirat.
Jadi kita tidak usah sedih kalau doa kita tidak dikabul macamnya. Yakin Allah Maha mengabulkan. Dulu pernah saya sampaikan sebuah hadis Nabi, di antara syarat doa itu diterima adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan Allah pasti mengabulkannya. Ud'ullah wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan engkau yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian menjelaskan ada syarat-syarat doa dikabulkan, yaitu jangan lupa salawat, jangan lupa tahmid dan salawat di awal, tahmid dan salawat di akhir, karena dia bagaikan sayap burung yang mengantarkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berdoa, doa yang seperti kita lakukan seperti biasa, mulailah dengan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di ujung doa begitu juga, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jadi hamdalah dengan salawat adalah sayap yang mengantarkan doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat lain lagi tidak ada di perut kita, tidak ada di pakaian kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah, Nabi lihat bagaimana dia nak dikabulkan Allah. Bajunya baju haram, makanannya makanan haram, tidak dikabulkan Allah. Itu syaratnya. Kemudian kita yakin bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita tersebut. Kita ini macam mana lah, kadang-kadang kita tidak yakin berdoa itu antara yang tidak lah, tak ada kabul lah. Sekedar jadinya kita ya. Padahal kalau kita yakin doa dikabulkan Allah, dan keyakinan kita itu dengan husnuzan, tak nampak di dunia, di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jangan pernah kita bosan berdoa, apalagi di waktu malam. Itu munajat namanya, di waktu sahur. Ciri orang beriman itu wa fil ashari yastaghfirun. Waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga, wa idza a'ta zada. Apabila Allah memberi, dilebihkan Allah. Ala muntahar raja, lebih daripada yang dimohonkan. Wala yubali kam a'ta. Allah tak kira-kira berapapun yang dia berikan. Waliman a'ta, dan kepada siapa Allah akan berikan. Itu Al-Karim. Bahasa kitanya tidak pandang bulu. Allah bagi semuanya. Kalau nak pikir-pikir secara logika kita manusia, kenapa Allah mesti bagi orang yang kafir kepadanya, orang yang maksiat, yang bengak melawannya? Tapi karena Allah bernama Al-Karim, maka dia memberi kepada siapapun juga yang diinginkannya. Dibaginya semuanya. Tak peduli berapa besar, kepada siapa yang Allah bagi. Karena itu kita tidak usah cemburu kepada hamba-hamba Allah yang dilebihkan Allah. Kalau memandang dari sisi harta, kata Nabi, pandanglah orang yang di bawah. Tapi kalau memandang orang yang berilmu, orang yang taat kepada Allah, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin menginfakkan hartanya, itu bagus, supaya kita mencontoh. Tapi untuk harta, jangan pandang orang yang di atas. Tidak ada pernah puas-puas nanti kita. Belum lagi macam dia, belum lagi. Tak bisa mengalahkan dia, terus ukurannya ya. Kemudian di antara maknanya, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Itu orang yang mulia. Kalau ada orang lain yang dipinta bukan kepadanya, maka dia tak rela. Orang baik itu begitu. Kalau tak diminta, malah dia tersinggung orang baik ya.
karena dia suka kalau ada orang yang meminta pertolongan kepadanya. Nah, itu hampir-hampir jarang manusia, orang-orang pilihan Allah. Dan itulah Allah yang bersifat Al-Karim. Makanya Nabi bersabda, jangan kau datangi pintu-pintu anak Adam, karena mereka pintunya tertutup. Datangilah pintu yang selalu terbuka, yaitu pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak curhat, tak usah curhat dengan makhluk. Ini curhat dengan Facebook, pagi curhat, sore curhat, malam curhat. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau curhatnya membuka aib, na'udzubillahi min dzalik. Curhat buka aib dalam Facebook, dalam WA, semua orang tahu. Misalnya ada curhatannya, apalah nasib aku dapat laki macam dia, misalnya ada contoh. Atau membuka aib suami, na'udzubillah. Ya, silakan. Tentang pelajaran kita yang lalu, yaitu Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pemberi. Jadi kita sebelum kita lahir di dunia ini, Allah telah menyiapkan fasilitas hambanya untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Yaitu sesuai dengan firman Allah, Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi Allah telah menjadikan langit dan bumi dan di antara apa-apa yang ada di antaranya. Yaitu yang maksud saya itu yang pengaji kita itu Allah itu pemberi. Berarti Allah telah menjadikan yaitu di antara langit dan bumi itu Allah telah menjadikan yaitu laut, yaitu gunung-gunung dan semacam kayu-kayu, dan itu ada kebutuhan, itulah hambanya. Itu menunjukkan Allah itu Maha Pemberi. Jadi yang maksud saya itu, wajibkah kita untuk yaitu bertakwa kepada Allah, dan wajibkah kita untuk bersyukur kepada Allah, wajibkah kita untuk yaitu terima kasih kepada Allah karena Allah menyayangi kita. Itu. Baik. Terima kasih pertanyaan dari guru kita Abang Haji Masyhur. Sikap kita terhadap betapa Allah Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Memberi. Sebelum kita wujud di dunia saja sudah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan janin, wa antum ajinnatun fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Sudah Allah semenjak belum ada kita, bahkan semenjak azali Allah telah tetapkan bagi kita. Allah dengan kasih sayangnya memberi kepada kita. Tadi dibacakan firman Allah, Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dalam ayat yang lain, wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah telah tundukkan bagi kamu untuk keperluan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka wajibkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita merujuk dulu pada pendapat perkataan Imam Ibnu Athaillah yang pernah kami kaji beberapa minggu yang lalu di Masjid Ar-Raudhah. Ada dua jenis hamba Allah yang sama-sama baik, tetapi dalam menggiringnya Allah telah menunjukkan dua tipe hambanya. Yang pertama, dia adalah hamba yang taat kepada Allah atas kesyukurannya terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Mulai dia lahir dalam keadaan Islam, ada orang tua, diberikan kehidupan, diberikan rezeki. Lalu dia menyadari, mensyukuri rezeki tersebut, nikmat tersebut diwujudkan dalam ketakwaan kepada Allah, diwujudkan dalam ketaatan kepada Allah.
Maka kata Ibn Abdul Athaillah As-Sakandari, itulah hamba Allah yang sesungguhnya. Hamba Allah asy-syakur, yang tahu diri, yang pandai berterima kasih kepada Allah. Namun ada juga hamba yang tetap disayangi Allah, tetap juga ditolong Allah, yang dia lupa taat kepada Allah atas kesyukuran, lalu Allah timpakan kepadanya bisalasilil imtihan, dengan ujian-ujian, baru balik kepada Allah. Dikasih sakit baru, ya Allah sehatkanlah aku, ampunkanlah aku. Dikasih susah baru nyesal, ya Allah waktu aku kaya dulu aku tak mau sedekah, sudah aku miskinin jangankan nak sedekah, atau aku dewek pun payah misalnya ya. Itu kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pertama dengan dalil naqli, perintah Allah Subhanahu wa taala, atiiullah wa atiiur rasul, banyak ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan dalil akli, bagaimana seseorang tidak bersyukur kepada Allah sementara Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan untuknya. Konsekuensinya, seseorang yang bersyukur mentaati orang yang telah memberi kepadanya. Nah, jadi tentunya atas jawaban tadi, kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bil jibillah. Pertama perintah Allah Subhanahu wa taala, dan memang merupakan keniscayaan yang wajib kita lakukan. Walaupun secara hakiki Allah tidak ada perlu, tidak ada memerlukan nak kita nih, kita nak taat, kita nak tanda taat, ya. Allah mewajibkan kita karena Allah kasihan kepada kita. Allah ingin kita ini menjadi hamba Allah yang baik, yang Allah berikan balasan syurga. Ungkapan Ibn Athaillah, aku heran dengan zat yang menyeret hambanya dengan rantai-rantai namun diseret ke surga. Rantai salat, rantai zakat, rantai puasa, rantai haji, Allah seret kita ke dalam surga. Aku heran. Pada antara syarahnya, kalau tak diseret Allah dengan belenggu-belenggu kewajiban-kewajiban tersebut, maka manusia innan nafsa la ammaratun bisu, maunya yang jahat, nak nuju ke neraka. Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan, perumpamaan aku dengan kamu, kata Nabi dalam maknanya adalah aku seperti orang yang sedang menjaga jangan sampai serangga-serangga itu masuk ke dalam api, sementara serangga-serangga itu nak nyemplungkan dirinya ke dalam api. Kan kalau kita bakar kan banyak serangga nak masuk ke dalam api itu ya, padahal membakar dirinya sendiri. Maka posisi aku, kata Nabi, seperti orang yang sedang itu apa bahasa Banjarnya itu, mengibah-ngibah supaya serangga itu jangan masuk ke dalam api. Nah, begitulah aku terhadap kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena itu memang merupakan kewajiban kita untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tugas kita. Tugas kita sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Itu banyak kurang lebih ya. Baik. Mungkin waktu kita pun sudah sampai. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, tadi di antara maknanya adalah memuliakan ya, memuliakan. Makanya ada istilah ikramud duyuf, memuliakan tamu. Jadi Al-Karim, Allah memuliakan kita, diberikannya surga, diampunkannya, ditutupkannya aib kita. Itu Al-Karim. Jadi banyak sesungguhnya makna Al-Karim tersebut. Mudah-mudahan kita bertambah dekat, bertambah kagum, dan bertambah berupaya untuk menjadi hamba yang tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang Maha Dermawan, yang Maha Memaafkan, yang Maha Pemurah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bermunajat dengan nama Allah Al-Latif, Al-Alim, Al-Khabir. Mohon kepada Allah dijauhkan dari segala musibah, bencana, khususnya dari wabah corona yang masih sedang ada. Semoga kita dilindungi Allah, keluarga kita, andai tolan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultub bina. Ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultub bina. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Latifan bi khalqi, Ya Aliman bi khalqi, Ya Khabiran bi khalqi ultub bina. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Latifan lam yazal ultub bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Afun ya Karim, ya Afun ya Karim, ya Afun ya Karim. Takarramtana ya Rabbana ya Allah bikaramatika ya Karim. Fa'fu anna ya Afun ya Karim. Allahumma astur uyubana wa la tu'akhidna bima fa'alna wa anta rabbun karim. Ya Rabbana ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, janganlah hukum kami atas segala kesalahan-kesalahan kami. Bukakan pintu taubat bagi kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Dermawan, Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.